Oke, kita mulai. Ini kondisinya direkam tapi kalian boleh bertanya, tidak apa-apa. Ya. Jadi materi berikutnya itu adalah minggu ke-10 dinamika gerak rotasi. Ini berarti ya. Tangga ke-10. Jadi pijakannya sampai 16 gol. Kalau cetak gol apa enggak nanti kalian. Oke, dinamika gerak rotasi. Jadi dalam ilmu gerak itu ada kinematika, ada dinamika. Kinematika dan dinamika itu namanya mekanika. Mechanical engineering. Gelar kalian nanti. Gelar kalian kan nanti mechanical engineering. Sarjana teknik mekanik. Seperti itu. Jadi ada dinamika, ada kinematika. Gerak yang dipelajari itu ada gerak lurus, ada gerak rotasi atau gerak berputar. Gerak lurus sudah ada di materi sebelumnya, bisa dicek. Selanjutnya adalah gerak rotasi, dinamika. Nah, materi yang dibahas itu adalah torsi, momen inersia, dan hukum Newton pada gerak rotasi, kemudian energi kinetik rotasi, kemudian gerak menggelinding. Bagaimana menganalisis suatu gerak yang menggelinding? Gerak menggelinding itu gerakan yang berpindah sekaligus berputar. Itu menggelinding. Selama ini yang kita pelajari, gerak itu adalah slip, meluncur. Slip namanya. Jadi kayak gesek begini, bergesekan, tidak berputar. Oke, ini besaran-besaran yang perlu diketahui selama belajar dinamika. Ini sebenarnya mengulang kinematika. Jadi kalau di gerak lurus itu ada kecepatan sama dengan perubahan posisi dibagi waktu. Kalau dalam rotasi itu perubahan sudut dibagi waktu, perubahan putaran. Seperti itu. Nih. Jadi ada namanya sudut, posisi istilahnya. Jadi theta itu pendekatannya adalah seper R atau L per R. L itu yang mana? L itu yang ini. Panjang busur. Panjang busur itu L. Jadi X itu L dibagi R. Theta ini L dibagi R pendekatan. Theta itu sudut. Indikatornya dari sini, ini 0 derajat, ini 90 derajat, ya, ini 180, ini 270. Kalau dalam ilmu kutub, ilmu sudut, ini 360. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi dalam putaran itu posisi itu hanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. 0, 90, 180, 270, 360. Sudah mentok. Jadi gak akan lebih dari 360. Misalnya posisinya di 400, bukan. 400 itu dari mana? 400 itu berarti 400 kurangi 360 itu 40. Berarti 400 itu berada di kuadran 1, 40. Posisi 40 derajat. Seperti itu 400. Dari mana? 360 itu mentok soalnya. Dia berputar. Jadi berotasi. Kecepatan putarnya itu disebut dengan kecepatan angular. Disimbolkan dengan omega. Banyaknya sudut tiap waktu. Jadi kalau berpindah 5 derajat kayak jam dinding. Jam dinding itu kan tiap detiknya berpindah. Cek gitu. Berarti kecepatan jam dinding itu detiknya berapa? Berapa derajat itu? Itu kan bergerak 60 kali. Satu putaran. Ya. Satu putaran dia bergerak 60 kali. Jadi 360 dibagi 60. Berapa? 6 derajat berarti. Berarti dia satu detiknya bergeser 6
derajat. 1 detik lagi bergeser 6 derajat. Berarti kecepatannya adalah 6 derajat per detik. Paham maksudnya? Nah, jadi dia bergerak 6 derajat per detik. Untuk jam dinding tapi. Nanti kalau roda kira-kira berapa derajat tiap detiknya, seperti itu namanya omega. Kecepatan sudut. Seperti itu. Ada lagi namanya percepatan sudut. Kecepatannya bertambah tiap detiknya. Kecepatannya. Jadi misal 1 detik kemudian kecepatannya berubah jadi 12 per detik. Berarti perubahan itu namanya dia mengalami proses percepatan. Jadi kayak kita nyantai, jalan gitu, kemudian didorong, kan tambah cepat. Karena berubah dari mulai pelan-pelan jadi lebih cepat. Mengalami proses percepatan. Sama dengan gerak, rotasi, atau putaran. Kayak sepeda ontel, atau sepeda motor, rodanya itu geraknya, menganalisisnya gerak rotasi. Seperti itu. Itu pengenalannya. Ada perpindahan, delta sudut, kecepatan, anguler, perubahan sudut terhadap waktu, kemudian percepatan anguler itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Seperti itu. Nah, di sini satu putaran itu 360 derajat atau bacanya satu rotasi. Satu rotasi 360 derajat. 360 derajat itu 2 pi radian. Jadi kalau kalian pernah lihat kalkulator, kan ada dek, rad, apalagi satunya, tiga macam. Itu degree itu derajat, radian yang ini. Kemudian satunya itu saya lupa. Jadi ada 3 jenis satuan besaran dalam kalkulator itu. Jadi biasanya kalau ada teman-teman yang nakal sedikit itu, satuannya itu diganti, derajatnya jadi radian. Jadi ketika 1 ditambah 1, tidak sama dengan 2. Beda dia jadi. Error kalkulatornya. Karena yang dijumlah bukan dalam bentuk derajat, tapi dalam bentuk satuan radian. Sin 30 itu setengah. Tapi ketika sin 30-nya dijadikan radian, maka tidak jadi setengah. Itu bisa salah nanti jawaban teman-temannya. Nah, itu dulu cara-cara mahasiswa zaman klasik untuk sedikit mengganggu temannya. Seperti itu cara. Jadi mengubah besaran itu. Radian. Nah, ini ada hubungan. Kalau dalam gerak lurus disimbolkan X itu perpindahan. Dari posisi A ke posisi B perpindahan. Itu simbolnya X. Kalau rotasi simbolnya theta juga sama, perpindahan juga. Hanya berpindahnya dari posisi 0 derajat ke 5 derajat misalnya. Atau tadi 6 derajat. Itu kan pindah berarti. Dari 0 sampai 6 dalam 1 detik. Itu berarti kan 6 kurangi 0 per 1. Kan begitu nulisnya itu. Itu namanya posisi yang dimaksud pada rotasi. Kecepatan juga sama. Kemudian percepatan simbolnya alfa. Ini kecepatan gamma. Ini V velocity. A itu akselerasi. Jadi diambil dari bahasa Inggris. Seperti itu. Hubungannya, jadi kalau kita diberitahu dia berpindah sejauh 1 meter. 1 meter dari si L-nya ini loh. Ini loh. Dia berputar ke sini sejauh 1 meter misal. Berapa derajat dia pindah? Caranya ini X sama dengan R per theta. Kalau X sama dengan R per theta, berarti tetanya adalah X per R, ya. X per R. Jadi kalau X-nya 1, R-nya 5 berarti berarti dia 0,2 ya. 0,2 derajat berpindahnya. Jadi kalau berpindah 1 meter dengan jari-jari 5 meter, dia bergeser sejauh 1 meter bergerak begini. 1 meter kalau diukur, kira-kira berapa derajat pindahnya? 0,2 derajat. Radian ini satuannya bukan derajat, radian. Nanti tinggal diganti. 1 radian itu 57,3 derajat. Berarti 0,2 radian itu berapa derajat?
Tinggal dipakai konversi di sini. Seperti itu, ya. Oke. Sama sisanya. Itu pengantarnya. Nah, ini gerak dengan percepatan angular konstan ini kalau dulu di GLBB. Nama kerennya di Indonesia itu gerak lurus berubah beraturan. Ya, tapi dalam ilmu fisika namanya bukan itu sebenarnya. Nama sebenarnya itu adalah gerak lurus dengan percepatan konstan. Karena ini gerak rotasi, maka bacanya gerak rotasi atau gerak dengan percepatan angular konstan. Percepatan angular itu percepatan putarnya. Seperti itu. Tadi kan sudah ada ini alfa ini. Oke. Rumusnya sama, bentuknya hampir mirip. Jadi kalau kalian paham GLB, maka gerak rotasi kinematikanya itu jadi mudah. Enggak susah. Nah, ini rezeki kalian karena tidak diajarkan secara offline. Ruginya di situ. Suasana akademiknya enggak dapat. Kemudian ketika dikumpulkan ditanya ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada. Gitu. Akhirnya yang jadi guru gampang aja. Oh ya sudah. Kalau enggak ada berarti alhamdulillah. Padahal dia tahu, dia sadar. Guru itu mesti tahu. Saya tahu kalau kalian itu enggak ada pertanyaan bukan karena paham. Karena bingung apa yang mau ditanya. Gitu. Itu normal itu. Justru kalau nggak ada pertanyaan, paham Pak, nah, itu malah gak normal. Karena gak mungkin satu kelas itu paham fisika. Kemungkinannya kecil. Seperti itu. Kecuali memang dari awal selektif. Tapi susah menseleksi orang yang paham fisika itu susah. Ilmu fisika itu ilmu yang mengantarkan orang mengubah peradaban, mengubah dunia. Peraih Nobel. Tidak ada peraih Nobel itu dokter, nggak ada. Mesti orang fisika. Peraih Nobel itu. Kalau nggak orang fisika, orang matematika. Tapi mainannya di fisika. Karena fisika itu kan ilmu alam. Segala sesuatu yang di alam kemudian dipelajari, maka itu fisika. Berarti biologi itu fisika. Hanya dia lebih ke makhluk hidup. Fisikanya makhluk hidup. Seperti itu. Kemudian ada geofisika. Fisikanya bumi. Belajar ilmu bumi, belajar bumi terkait fenomena fisiknya. Fenomena fisiknya, fenomena alamnya itu belajar fisika. Nah, kalau kalian kan memanfaatkan ilmu-ilmu itu untuk direalisasikan dalam bentuk mesin, alat lah intinya. Agar bergerak sesuai dengan yang kalian inginkan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke torsi. Torsi atau torque. Torsi didefinisikan sebagai momen gaya. Yakni pada gerak rotasi, percepatan rotasi diperoleh dari gaya yang diberikan terhadap panjang lengan atau engkel secara tegak lurus. Ya. Ini belajar definisi ilmu dasar. Sebenarnya nanti ketika merancang mesin, ada torsi, ada horsepower dan semacam. Tapi di sini kita bahas torsi. Nanti di elemen mesin atau di keilmuannya lah. Silakan lebih dalam. Tapi definisi torsi itu adalah momen gaya. Jadi gerak rotasi yang diberikan terhadap panjang lengan. Ini biasanya dicontohkan kalau kita membuka baut. Itu ada torsinya. Panjang baut, panjang kunci apa namanya? Kunci pas ya. Kan ada kunci pas, kunci ring. Kunci ring itu yang bulat biasanya ya. Jadi semakin panjang, maka engselnya juga R-nya ini R ini namanya, lengan, engkel, kemudian gaya yang diberikan. Seperti itu. Makin panjang, makin ringan. Seperti itu. Ini ada torsi itu di pintu itu kan torsi. Gitu. Kalau di mesin itu ada yang namanya di shaker itu. Mesinnya itu, shaker atau piston. Nah, itu ada engselnya di situ, ada engkelnya.
Kalau kalian perhatikan. Sama, torsi itu diperhitungkan. Nah, torsi itu disimbolkan dengan tau. Ini tau bacanya. Ada simbol vektornya karena dia memang besaran vektor, besaran yang punya arah. Nah, dalam gerak melingkar atau gerak rotasi, arah itu hanya dua. Searah jarum jam berlawanan jarum jam. Kalau gerak lurus itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Gerak lurus ke atas atau gerak lurus ke bawah. Atau gabungan ke atas ke bawah, dia gerak lengkung. Gerak parabola. Nanti dianalisis gerak ke atas sama gerak ke bawahnya. Kalau torsi itu yang dianalisis adalah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Biasanya kalau anak kecil main ayunan itu ada torsi itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dikasih beban biar seimbang, torsinya harus 0, sigma torsinya. Seperti itu. Ini torsinya R dikali F. F itu harus tegak lurus. Ini contohnya dalam persamaan ini, dalam ilustrasinya ini torsinya miring ke sini, bukan torsinya. Gaya yang diberikan kan miring begini ini. Ya, maka kita urai gayanya itu. Ada pada sumbu X, ada pada sumbu Y. Karena lengannya itu pada sumbu X, sedangkan harus tegak lurus, ya. Ini secara tegak lurus. Perhitungannya itu, maka yang tegak lurus adalah yang siku, sumbu Y. Maka yang digunakan adalah F sin theta. Makanya di sini R F sin theta. Yang dipakai bukan yang F ini, bukan yang ini, tapi yang dipakai adalah yang ini, karena yang ini yang tegak lurus. Jadi yang dipakai yang tegak lurus. Walaupun diberikan miring gaya yang diberikan, maka tetap kalian harus urai gaya-gayanya agar bisa dicari mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y. Ini yang paham vektor paham, yang nggak paham vektor nggak paham. Nah, silakan buka materi sebelumnya. Ada di bab vektor itu, bab awal-awal, ya, bab awal-awal ada di review lagi. Karena setelah UTS ujiannya agak ketat. Ujiannya itu minggu ke-12 itu, soal diberikan sore ini, nanti malam dikumpulkan. Gitu. Dan tidak pakai YouTube, kalian nggak menjelaskan kemudian diunggah, enggak. Yang dikirim itu adalah lembar jawaban. Kalian foto dalam bentuk PDF, scan ya, dalam bentuk PDF itu pakai HP kan sekarang scanner kan ada di genggaman sekarang. Kemudian di rename, diunggah di Google Form yang disediakan. Biasanya 1 jam 2 jam. Ujiannya kelasnya jam 5 sore misal. Jam 5 sore dikirim, jam 8 sudah harus dikumpulkan. Gitu. Ujiannya. Online tapi kan tetap open all segalanya. Gitu. Hanya waktunya itu. Jadi kalau misalkan ada evaluasi minggu depan, minggu ke-12 evaluasi ya, minggu depannya lagi ada evaluasi, kalian tinggal siapkan anak tetangga, pacar atau siapapun yang pintar fisika. Kamu jangan jauh-jauh dulu. Saya ujian soalnya. Kasih soal kirim langsung kerjakan. Enak kan, nggak pakai tanggung jawab. Kalau di video kan ketahuan bisa tidaknya. Kalau ini enggak ujiannya begitu. Hanya saya bermain di waktu. Telat enggak bisa sudah. Jadi soal didapat langsung dikerjakan, foto, scan, unggah di tempat pengumpulan soal. Tempat pengumpulan jawaban, selesai. Minggu depannya lagi. Jangan berwajah sedih dulu. Oke, torsi. Nah ini kalau torsinya ada 2, ya. Jadi untuk sistem torsi yang ada 2 di total. Cara totalnya gimana? Dijumlah saja. Jadi dijumlah saja, namun diurai. Ini kebetulan tegak lurus. Ini kan jari-jarinya di sini. Ini kan nariknya tegak lurus. Ini jari-jari, ini tegak lurus. Ini jari-jari
Di jari-jari ini tidak tegak lurus. Kalau tegak lurus itu menyinggung. Ini kan tidak menyinggung. Ini kalau kita tarik dia tembus, tidak menyinggung. Kalau menyinggung ini mesti tegak lurus kayak begini. Disinggung lah. Ini kan nyinggung. Maka dia tegak lurus FA. Langsung aja FA dikali R. Yang ini kita urai, yang ke sini kemudian yang ke atas. Berarti yang menyinggung kan yang ini. Ini berarti sin. Nah, ini sin. Kok tahu sin, Pak? Nah, itu. Belajar di vektor. Jadi kalau ada begini, ada yang ini E, ini F, misal. Kemudian ini kan, nah ini ada theta, misal. Nah, jadi, yang di sampingnya theta itu mesti sin. Seperti itu, nanti. Yang ini cos Z nanti kebalik, kayaknya kebalik kan? Balik. Yang di sampingnya itu cos, berasal dari begini. Ini theta, ini Y, ini X, ini R. Sin itu ya. Sin itu adalah depan sin demi, depan bagi miring, demi. Kos itu sami, samping miring. Sin demi, kosami, tandesa. Sin depan dibagi miring, kos samping dibagi miring, tangan depan dibagi samping, desa. Seperti itu. Jadi berarti ini kan F samping, berarti cos sami, samping dibagi miring. Ini kan miring. Berarti miring dikali cos theta. Ini harusnya cos ya. Cos theta. Seperti itu. Tinggal setelah itu dijumlah. Jika ada 2 atau lebih torsi pada suatu sistem, maka torsi bernilai positif jika gerak torsinya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kesepakatan para ilmuwan. Jadi yang searah jarum jam itu negatif. Yang berlawanan jarum jam itu positif. Jadi kayak kebalik ya. Kalau searah negatif, kalau berlawanan positif. Dari mana Pak kok bisa begitu? Kok gak yang bisa arah aja yang positif? Kan lebih enak. Caranya kan begitu. Dari sini asalnya. Ini mana tadi? Nah ini. Derajat itu kan bergeser 0, 90, 180, 270, 360. Ini kan berlawanan jarum jam. Maka yang berlawanan jarum jam itu dianggap positif. Karena yang ke bawah sini misal 300 ya. 300 di sini misal. 300 itu 300 derajat atau minus 60 derajat. Sama. Minus 60 derajat. Ke bawah 60 derajat. Searah jarum jam 60 derajat itu minus 60 derajat. Atau kalau searah berlawanan jarum jam 300 derajat posisinya. Jadi posisi 300 derajat dan posisi minus 60 derajat itu sama letaknya. Dalam lingkaran. Seperti itu. Oke, ini tadi penentuan positif negatifnya. Selanjutnya, momen inersia dan hukum Newton pada gerak rotasi. Ya, jadi ada percepatan angular berbanding lurus dengan total torsi yang diberikan secara matematis dapat ditulis dengan ini. Nah, ini ada tambahan di sini sebenarnya, ada hukum Newton 1. Jadi kalau totalnya ini sigma torsi itu sama dengan 0. Kalau dalam gerak lurus, dia akan bergerak konstan dengan kecepatan konstan kayak kereta, berkecepatan konstan. Atau diam, kayak lampu digantung. Itu diam, itu berarti sigma F-nya 0. Gaya yang dibebankan lampu sama tegangan tali yang nempel ke atas itu sama.
sehingga dia tidak bergerak. Sigma F sama dengan 0. Torsi juga begitu. Jadi ketika ini ada engselnya diginikan. Jadi ini misal ada tulis di mana ini? Nah, sini aja. Ini ada misal ada balok begini. Ini diberi beban. Ini ada engselnya di sini. Ya. Jadi kalau ini kita tekan dari sini, dia kan berputar begini. Ya toh? Kemudian di sini juga ditahan. Tidak sama gaya tahannya karena ini R-nya beda. Ini R, ini juga R. Jadi beda. Jadi misal di sini F. F dari R kecil ini. Maka di sini ada F R besar yang nilainya tertentu tidak sama ya, FR sama FR besar tidak sama karena R-nya beda dengan torsi yang sama tapi taunya di sini yang ke bawah dengan taunya di sini sama, kemudian dia berlawanan, satu searah jarum jam, satu berlawanan jarum jam, di total sigma taunya ternyata dapatnya 0, maka dia tidak berputar. Hukum Newton 1. Sigma F sama dengan 0. Benda yang diam akan cenderung diam, benda bergerak akan cenderung bergerak. Sama konsepnya. Jadi kalau kalian duduk, kenapa kok tidak bergerak? Sigma F sama dengan 0. Gitu. Nah, itu orang fisika yang jawab berarti. Begitu. Jadi kalau ada lampu jatuh, tiba-tiba jatuh. Lampu yang digantung itu. Oh, itu tegangan talinya lebih kecil dari beban lampu. Sehingga sigma F-nya tidak 0. Gitu. Yang dengar bingung. Ini orang ngapain ya? Tapi ya begitu. Belajar fisika itu kalau nggak aneh, nggak berhasil. Gitu. Ya. Aneh bagi yang nggak paham. Seperti itu. Memang orang aneh itu kan orang yang kapasitas dunianya berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Dia bilang A, lingkungan bilang B, sehingga di lingkungan itu dia terlihat aneh. Nah, jadi kalau belajar fisika, berkumpullah dengan sesama yang belajar fisika, biar tidak terlihat aneh. Gitu. Jadi kelapa misal, kelapa itu kalau sudah tua, dia kan jatuh. Berarti beban kelapa, massa kelapa dengan ranting ya anggaplah ranting itu yang menahan kelapa itu gayanya sudah berbeda. Tegangannya sudah lebih besar, lebih kecil dari beban yang dia tahan, sehingga sigma F-nya tidak sama dengan 0 dan dia jatuh. Seperti itu. Itu dipakai dalam ujian masuk Pertamina. Ada kapal jangkar dilempar. Berapa tegangan tali? Ombaknya berapa? Kapalnya bebannya berapa? Jarak panjang talinya berapa? Berapa tegangan tali agar tidak putus? Gitu. Itu dihitung. Jadi gak ngawur mereka buat itu. Jadi akhirnya materialnya harus jenis apa agar bisa tahan dengan tegangan sebesar itu. Jadi tidak sembarang tali aja yang dipakai. Jadi hitung dulu tegangan talinya sebesar apa yang dibutuhkan dan jenis bahan materi apa yang bisa digunakan untuk menahan tegangan tersebut. Ngitung tegangannya pakai fisika. Sigma F sama dengan 0. Sederhana itu. Nanti kalau kalian belajar MKM, mekanika kekuatan material itu. Sama ada beberapa mata kuliah yang lanjutannya dari fisika, tapi namanya bukan fisika. Belajarnya hanya sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan M kali A. Itu tok. Hanya sudah diterapkan. Jadi kayak rancangannya atap, jembatan, itu kenapa kok ada kemiringan begini-begini. Itu dihitung itu. Distribusi tegangannya bagaimana. Itu hukum Newton. Sama, kayak beginian. Oke, ini tau sama dengan 0. Lanjut. Momen inersia. Coba saya cek dulu ya.
Oke, sampai momen inersia saja. Sisanya untuk menggelinding saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke, momen inersia dan hukum Newton pada gerak rotasi. Momen inersia dan hukum Newton pada gerak rotasi itu hukum Newton 2. Saya singkat saja, ini proses penurunannya. Langsung aja hukum Newton 2 itu ini. Ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Kalau hukum Newton biasa itu sigma F sama dengan M kali A. Yang ini. Ini ada di sebelahnya ini. Nah, ini. Kalau hukum Newton yang rotasi itu sigma tau I kali alfa. I itu pengganti massa di sini. Namanya momen inersia. Momen inersia itu perubahan massa biasa di sini istilahnya. Ya. Mana sih? Terus sih. Oke. Jadi langsung sigma tau sama dengan I kali alfa saja. Saya perkenalkan aja. Nah, ini ada beberapa momen inersia dari berbagai benda. Jadi ada benda, ada porosnya, sehingga dia berputar. Ini ada rumusnya. Ini untuk silinder berongga. Ini silinder berongga tapi tebal. Ini silinder pejal. Namanya pejal, solid pejal. Solid silinder atau disk. Ini papan kotak, ini bola berongga. Ini tongkat ya. Ditusuk di samping. Jadi begini, dia lubangnya di sini. Ditusuk begini, kemudian berputar. Jadi kayak ini tapi di sini. Kalau yang ini di tengah-tengah, putar. Jadi ada momen inersianya. Seperti itu. Selanjutnya ini energi kinetik rotasi saya bahas di pertemuan berikutnya atau nanti di video berikutnya. Selanjutnya tinggal contohnya. Ada contohnya ini. Oke, ini contoh kinematika tadi. Tadi kan belajar kinematika masih yang terkait gerak melingkar atau gerak rotasi. Roda sepeda. Sebuah roda sepeda berputar sebanyak 4,5 putaran. Ini tidak saya buat animasi. Jadi tidak keluar seperti itu. Tentukan banyak putaran roda tersebut dalam radian. Ini sebanyak 4,5 putaran. Kita tahu satu putaran itu 360 derajat. 360 derajat itu 2pi radian. 2pi radian itu 6,28. Kok tahu? Pi itu 3,14 kali 2 itu 6,28. Seperti itu. Itu ceritanya. Maka yang ditanya itu 4,5 putaran, ya sudah 4,5 putaran. 4,5 putaran dikali 2pi radian per 1 putaran. Putaran dicoret, tinggal radiannya. Berarti 9 radian. Seperti itu. Atau gampangannya 4,5 dikali 6,28. 4 kali 6 itu sudah 24. Berarti kan sekitaran 20-an. Seperti itu. Jadi tinggal konversi namanya ini. Konversi satuan. Mengubah satuan dari putaran ke radian. Dari radian ke derajat. Dari derajat ke putaran lagi. Seperti itu. 2 putaran berapa derajat? 720 derajat. Seperti itu. Contoh 2. Burung pemangsa dalam radian. Ya. Mata burung tertentu hanya dapat membedakan objek yang memiliki sudut tidak lebih kecil dari sekitar 3 kali 10 pangkat min 4 radian. Berapa derajat ini? Ini ditanya 3 kali 10 pangkat min 4 itu berapa derajat? Ya sudah. 1 radian derajat itu
360 derajat itu 2pi radian. Cara konversi itu seperti itu. Ini kan radian, mau dijadikan derajat. Derajat dibagi radian yang setara. 360 derajat per 2pi radian. Ini sama-sama radian dicoret, ketemunya 0,017 derajat. Pertanyaan berikutnya, seberapa kecil sebuah benda yang bisa dibedakan oleh burung ketika terbang pada ketinggian 100 meter? Ini L. Tadi kan L itu sama kayak X. Jadi ketika berputar begini, ini R, kemudian ini sudut, ini L-nya. L itu adalah sudut dikali jari-jari. Sudah, L, R kali theta. 100 ini jadi dalam satuan radian, harus dalam radian, ya. Jangan pakai 0,017. Jadi mencari panjang dalam satuan meter itu ininya R-nya harus dalam meter, ininya harus dalam radian. Jangan derajat. Contoh 2. Contoh 3. Wah, ini. Cara mengkonversikan. Oke. Modalnya ini modalnya. Ini diingat-ingat ini. Ya. Satu putaran 360 derajat 2pi radian. Contoh. Mau berapa? 2 ini misal 100 radian. Misal ya. 100 radian berapa derajat? Misal begitu. Ya. Ini sudah. Ini derajat yang mana? 360. Tulis 360 derajat per, karena ini radian, tulis radian, 2pi radian. Sudah, tinggal dihitung aja. Ini berapa? Gitu. 100 kali 360 dibagi 2pi atau dibagi 6,28. Monggo dihitung berapa. Contoh, misal ini dari radian ke derajat ya. Dari radian ke putaran. 100 radian. Mau dijadikan berapa putaran 100 radian itu? Mana putaran? Ini 1 putaran. Tulis saja. Putaran per 2pi radian. Sudah selesai. 100 dibagi 2pi. Jadi poinnya mau apa? Dari mana mau jadi apa? Contoh misal ini dari radian, mau dijadikan derajat, maka dikali derajat dibagi radian. Kalau derajat 10 derajat misal, berapa radian 10 derajat itu? 10. Ini kan mau dijadikan radian, kali radian, radiannya 2pi. 2pi radian per derajat 360 derajat begitu. Paham? Oke. Itu cara mengkonversinya. Lanjut. Ini tidak sempat saya animasi soalnya, makanya agak enggak urut, susah memahaminya. Karena tidak pakai animasi, keluar dulu seperti itu. Gitu. Ya. Oke, ini ada tugas enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Oke. Ini sisanya terkait soal, nanti saya buatkan animasinya dulu. Di pertemuan berikutnya saya bahas semuanya. Seperti itu ya. Ini materinya tinggal energi kinetik rotasi, 2 slide aja, energi kinetik rotasi sama gerak menggelinding minggu depan. Kemudian ini nanti saya buatkan versi animasinya. Ya hanya slide-slide keluar-keluar aja, kita bahas semuanya.
Berapa ini? Banyak ini. 13 soal. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Karena kalau saya teruskan ini kayaknya sudah gak kuat ini. Paling enggak bisa mengkonversi dulu. Saya percaya kalau nomor 1 kalian paham, nomor 2 sudah ya seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Sampai di sini. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.